Kita lanjut ya materi untuk yang pekan kemarin. Hari ini kita seharusnya materinya ada tiga, ada SVM ya, ada SVM, ada ANN dan ada CNN. Tapi nanti untuk SVM saya kasih saja kode programnya karena yang paling penting nanti yang ANN dan CNN. Jadi SVM nanti mirip-mirip lah dengan KNN untuk algoritmanya. Jadi saya kirim kode programnya aja, silahkan di running nanti ya untuk yang SVM. Jadi hari ini kita akan belajar tentang ANN, Artificial Neural Network. Oke, saya izin ngasih di sini aja. Presentasi di sini aja. Bentar. Oke, baru. Saya rasa pakai PowerPoint kurang powerful, jadi saya langsung di collab ini aja nanti presentasinya, penjelasan tentang gambar-gambarnya juga. Jadi konsep dari ANN itu seperti ini ya. Saya kasih nama dulu. And model for image processing. Ya, pelan-pelan sambil teman-teman yang lain ngikuti. Uh, Jadi kita kasih judul dulu ya. Jadi seperti apa sih ANN itu? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan ANN ya? Saya jelaskan. Jadi ANN atau kita kasih judul ya, Artificial Neural Network atau ANN. Nah, kalau dalam perkuliahan atau dalam uh, apa namanya pelajaran di kampus, di akademis itu biasa disebut dengan jaringan saraf tiruan. Tiruan. Nah, apa itu JST atau ANN? Dia adalah merupakan set algoritma yang bekerja seperti jaringan saraf otak manusia. Jadi dia bekerjanya sama dengan jaringan saraf otak manusia. Jadi yang menemukan ANN ini dia meniru bagaimana saraf otak manusia memproses sesuatu di dalam otak, memproses data di dalam otak. Jadi dia tiru. Jadi dia benar-benar meniru jaringan saraf otak manusianya itu seperti apa. Ya, kita misalkan aja. Nah, di mana neuron eh, antar neuron itu saling terhubung satu sama lainnya, bekerja untuk memproses informasi ya. Dan tujuan utama ANN adalah menjadikan komputer memiliki kemampuan kognitif, ya, seperti otak manusia, memiliki kemampuan problem solving dan melakukan proses pembelajaran. Nah, representasi dari saya tulis dulu. Hmm, Representasi kira-kira gambarnya seperti ini. Representasi dari ANN. Kira-kira gambarnya itu seperti ini ya. Saya upload gambarnya dulu. Coba uh, representasi ya. Nah, kira-kira representasinya seperti ini. Oke. Jadi representasi ANN itu kira-kira seperti ini. Jadi dia ada impuls carrier toward to untuk sel, ada pembawa sel pada badan, kemudian ada dendrit, akson, dan ini. Jadi saraf manusia itu bekerjanya seperti ini. Kalau dirumuskan dalam persamaan matematika, dia modelnya adalah seperti ini.
sigma ini weight ya. W ini adalah weight dari X1 plus beta plus F function dari outputnya akson seperti ini. Jadi di sini ada activation function. Jadi nggak perlu paham sekarang ya, karena ini nanti bisa dipahami benar-benar sambil browsing. Jadi saya dipahami aja sebagai gambaran, nanti ANN adalah kita meniru otak manusia, bagaimana memproses suatu data. Tentu saat ini kita akan memproses yang namanya gambar ya. Bagaimana otak manusia itu memproses gambar. Oke. Jadi untuk berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana arsitekturnya. Saya kasih tulisan aja. Arsitektur dari ANN. Nah, jadi kita nggak perlu menghitung ini ribet, itu untuk akademisi saja. Jadi teman-teman nanti langkah-langkah praktisnya aja. Jadi arsitektur ANN itu seperti ini. Nah, nah arsitektur ANN itu seperti ini. Jadi dia sistemnya adalah di sini ada input, namanya input layer. Di sini adalah hidden layer, di sini ada output layer. Jadi input layer ini diibaratkan adalah sebuah gambar dari yang kita lihat, ya, dari yang kita ingat. Kemudian dari sini, kemudian kita proses. Dia kembali lagi ke input, melakukan feedback, kembali lagi ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari sampai berkali-kali agar dia menghasilkan output yang valid untuk kita ingat. Jadi di sini nanti kita tes bagaimana outputnya valid atau enggak. Jadi bagaimana saat kita mengingat, misal kita hafalan sesuatu, kita akan mengulang-ulang sama. Jadi di sini ANN itu sifatnya adalah mengulang-ulang data dari input agar nanti di outputnya lebih valid. Jadi semakin banyak diulang, ya nanti outputnya semakin valid. Tentu saja kalau sudah akurasinya 100% tidak perlu mengulang berkali-kali. Ya, kita coba ya sambil agar paham nanti seperti apa. Oke, kita coba. Eh, Seperti biasa kita import dulu library-nya. Jadi nanti dataset yang akan kita gunakan adalah dataset yang ada di library. Agar nanti lebih mudah memprosesnya ya. Oke, jadi bisa disiapkan lagi. Nanti tolong disiapkan ya ballpoint sama kertas. Nanti kita coba tes data ingatan dari ANN ini benar bekerja atau enggak. Nanti kita akan menulis sekitar 10 atau 5 tulisan. Nanti bagaimana ANN ini bisa mengingat dataset yang sudah diproses, dilatih berkali-kali, dan digunakan untuk mengidentifikasi atau mengklasifikasikan gambar yang kita buat menggunakan tag. Ya, oke kita coba. Jadi yang pertama adalah import library dulu. Seperti biasa, kita kasih keterangan di sini. Ini apa? Oh, sorry. Kita kasih keterangan import library. Ya, oke, kita mulai. Seperti biasa, kalau kita memproses sebuah persamaan matematika, pasti ada yang namanya NAMPI. As dan P. Ya, kemudian matplotlib untuk menampilkan gambarnya, matplotlib ini default saja. Yang harus diinstal apa aja nanti kelihatan. Oke, kemudian import lagi TensorFlow. Jadi ANN itu pakai TensorFlow dan keras. Dataset, ya, kita akan import dataset dari MNIST. MNIST ini isinya apa? Nah, MNIST ini isinya apa nanti kita lihat. MNIST ini isinya adalah tulisan tangan berupa angka. Ya, jadi nanti kita bisa import dataset itu dari library-nya. Oke.
Kemudian sekarang from tensor flow dot keras dot model import sekuensial. Jadi berulang. Modelnya nanti kita ulangi berkali-kali. Sekuensial itu adalah berulang dan berurutan. Kemudian kita import lagi from TensorFlow, ya, class. Nah, karena ini butuh yang namanya layers, makanya kita panggil fungsi layersnya. Layer import. Nah, kemudian setelah itu kita import lagi dari library-nya from TensorFlow class import to underscore kategorial. Oke, kita run coba. Semoga tidak ada yang error. Oke, lalu kemudian, bentar, mnish, ada sets, oh, sorry. Hmm. Ya, mnish ini sudah set dan terflow. Kita coba, karena dia tidak keluar tadi. Suggestionnya tidak keluar. Suggestion. Oke, kita coba lagi. Coba lagi di sini. Tensor flow. Nah, keluar sekarang. Pas. Oke. Dot data sets. Oke. Import. Oke. M. Coba lagi. Loh. Nggak mau. TensorFlow. Oh, belum keluar. Ini. Sorry, kita import dulu TensorFlow-nya. Lupa. TensorFlow as ini yang belum. Sekarang, TensorFlow as kita ulangi lagi ya, coba from TensorFlow, oke, dot class, dot data set import m Agnis, oke, keluar. Nah, bisa. Tadi belum running. Lagi from TensorFlow keras. Oke, kemudian models. Oke, import
Siap. Oke. Nah ini tadi, itu tadi nggak keluar. Sugestinya. Sorghum, keras. Oke. Kemudian layers import dan koma flatten oke from dan source flow keras dot utils oke import to underscore kategori oke taran. Nah sudah tidak error. Oke setelah import library, langkah selanjutnya seperti biasa kita lakukan load dataset, load dan pre-processing dataset. Ya, import terus kita pre-processing dataset, kemudian kita load. Nah, jadi nanti yang akan kita load adalah ini, dataset dari MNIST ya. Kita load dulu ya, kita kasih keterangan load MNIST. Oke, langsung bagaimana cara ngeloadnya? Langsung X seperti biasa, train y underscore train ya, terus kemudian koma dari koma dalam kurung X underscore test. Apakah ini bisa pakai yang lain? Bisa. Karena saya defaultnya biasanya pakai YXtrain untuk training, XTest untuk YTest. Misal dikasih variabel X latih, ya bisa. Y latih, bisa. Bisa biasanya pakai ini. Ya kebiasaan aja. YTest. Oke. Sama dengan MNIST kita load. Oke, kita load. Load data. Dan kemudian titik as tag menggunakan tipe float 32 bit bagi 255 agar hasilnya 01 atau 01 X tes sama dengan X tes as type
tipe data pakai float 32 bit. Oke. Karena eh, sebenarnya pakai 255 itu sekitar 8 bit ya. Ya, 8 bit. 255 itu 4 bit. 8 bit. Sebenarnya 8 bit. Nggak apa-apa. Kemudian kita convert labelnya to to one encoding. Nah, kita encoding kodenya. Y, I, oke, sama dengan to categorical Y, train 10. Oh, Y, tes to categorical Y, tes 10. Oke, kita run coba. Nah, ini adalah kalau mau download datanya dari sini. Dia berhasil download data dari dataset MNIST ya. Berhasil di-download dari sini. Jadi sudah ada di proses di sini, disimpan di memorinya. Kemudian kita coba sebenarnya datasetnya itu seperti apa sih? Kita visualisasikan ya. Visualisasi dataset. Oh, sampel. Sebenarnya datasetnya seperti apa sih? Kita visualisasikan sampelnya. Kita visualisasikan sampelnya. Oke, bisa sambil diketik ya. Eh, untuk ngupload sebuah gambar, maka kita perlu mendefinisikan dulu function. Def, plot, kasih underscore gini saja, image, underscore image. Ini untuk mewadahi gambarnya, image, terus label, oke, kemudian, sorry, koma, 6, underscore image. Kita tampilkan 10 aja, 10 data. Titik 2. Oke, kemudian kita uh, untuk plotnya kita kasih ukuran figurnya, big size-nya kita kasih ukuran big size. Oke, 20 kali 4. Hmm. Oke, C. For dalam ring ini, sorry, ini di copy aja. Variabel num image. Kita kasih plot, subplot. Oke,
atau noun image I plus 1. Oke. Kemudian untuk show gambar kita bikin grayscale aja. M show ya, M show. Oke. Image dalam kurung image ke I, indeks ke I, map. Oke. Gray. Kita kasih warna gray. Kemudian title dari plotnya kita kasih juga title seperti biasa. Kalau yang ikut kelas image processing ini basic sudah ada di sebelumnya. Label address I. Oke. LT aksis off. Nah, kita show. Gambarnya kita show. Plot, tulis image, X, line, koma, Y, line, di num image 10. Oke. PLT dot show. Oke, kita run coba. Sebenarnya gambarnya seperti apa? Nah, gambarnya adalah seperti ini. Tulisan tangan, model-model seperti ini. Isi dari dataset ini. Ya, jadi tidak perlu upload di sini. Kita tinggal download dari library-nya, dataset yang kita download, lalu kita tampilkan di sini. Ya. Nah, kemudian kita definisikan dulu. Kita definisikan dulu define ANN model. Sebelum kita train ya, kita definisikan dulu ANN modelnya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama. Kita define yang pertama dulu. Modelnya tentu saja seperti yang kita panggil adalah sekuensial. Oke, kita panggil dari library tadi. Kemudian kita add. Oke, yang flatten tadi. Oke, kita kasih input shape. Shape. Oke, kita kasih sama dengan ukuran berapa ya? 28 kali 28 aja. 28 kali 28. Kita input gambar flatnya, kemudian model, add, dan density-nya. Ya, kita buat 128. Model lagi kita add. Kita kasih ini di copy aja biar cepet. Ini 64.
Jadi kita minta ini maksudnya apa? Ini adalah first hidden layer. Ini kan tadi ada yang namanya input ya. Nah, ini input layer. Input layernya kita bikin modelnya. Jadi kita bisa ngatur mau berapa ini. Jadi input layernya karena ini gambarnya dua, biar enaknya ya satu input, dua hidden, satu output. Sebenarnya banyak bisa. Mau dibuat berapa bisa. Jadi inputnya kita bikin 28. Ini input layer. Nah, kemudian ini adalah hidden layer pertama. Hidden layer pertama. Kemudian ini adalah hidden layer kedua. Oke, kemudian setelah hidden layer pertama, setelah input layer, hidden layer pertama, hidden layer kedua, kita tentukan output layernya. Nah, output layernya kita nggak usah banyak-banyak, cukup 10 saja. Karena ini yang tampil 10, di sini 6 image-nya yang saya tampilkan juga 10. Bebas sih, mau berapa. Di sini juga kita encode 10. Bebas, nanti bisa dicoba-coba. Kita model lagi, model add dance. Oke, 10. Kita kasih nama, ini adalah output layer. Oke, kita compile modelnya. Compile model. Oke, model dot compile perintahnya begini. Oke, dot compile jelas ya, kan besar. Kemudian optimizer loss, koma loss vertical underscore loss centro. Oke, kemudian ini sorry, matrix sama dengan kurung siku, kita kasih akurasi. Ya, coba kita run. Enggak. Mana ya? Oh, ini yang keliru. Komanya belum. Hmm. Modelnya sekuensial. Oke, kita add dulu pakai ini.
Oke, agak keluar fungsinya ya. Oke, pakai add. Oke, sekarang model kita normalize dulu. Kode programnya pakai Notepad seperti biasa. Kita normalize dulu. Kalau kode program error biasakan normalize pakai not ya. Kita coba normalize dulu. Kita normalize. Oke, kita normalize, kita copy lagi. Nah, bisa. Oke, setelah kita normalize ternyata bisa. Oke, sekarang kita mulai ngelatih modelnya. Ya, kita train model. Mulai melakukan pelatihan model. Ini butuh waktu lumayan untuk kita melakukan pelatihan model karena nanti akan kita latih 10 kali running training. Trainingnya kita latih sekitar 10 kali. Kalau kurang akurasinya nanti kita naikkan lagi ya. Akurasinya masih meleset, ya kita training lagi. Story, oke. Wah, pelatihan model buat biar keluar dulu fit. Oke, kita mulai X train. Oke, kemudian Y train. Oke, kemudian ini namanya epoch. Epoch itu adalah berapa kali kita melakukan training. Epoch. Kita training 10 kali. Size. Dua saja. Terus kemudian kita lakukan data validation-nya berapa ya? 20% aja. Validation split kita kasih 20% dari dataset. Semoga bisa melakukan training. Oh bisa. Kita train, kita latih datanya agar bisa cerdas seperti manusia. Jadi modelnya kita latih, ternyata loss-nya masih tinggi 0,2, akurasinya baru 0,919. Masih terus. Oke, akurasinya masih kurang tinggi. Kita train 10 kali ya. Oke, sudah mendekati hampir cerdas. 0,9 akurasinya. Train terus.
Jadi gini ya, ngelatih model itu seperti ini. Kalau mau lebih akurat, berarti model itu harus dilatih berkali-kali. Akurasinya berarti, bentar, akurasinya sekitar 0,99. 0,99, hampir 100% ya. Hampir 100%. Coba kita evaluasi dulu. Setelah ini melakukan pelatihan model, kita evaluate. Lakukan evaluasi model. Bagus modelnya, kita evaluate dengan loss dibandingkan dengan akurasi. Oke, akurasi. Oke. Model evaluate dengan menggunakan X-test dan data test. Y-test. Oke, kita print dulu. Lakukan print. Tes. Tes akurasi dari modelsnya. Kemudian seperti biasa akurasi. Tipe 4 ya. Kita atas evaluasi model. Oke. Oh, ternyata setelah dibandingkan loss dengan akurasinya, ya, akurasinya adalah 9, yang valid adalah 9, 0,9777. Jadi akurasi model ini sudah lumayan tinggi, yaitu 97%, ya, lumayan tinggi. Jadi kita coba lagi, kita visualisasikan training historinya ya dari ini. Ini kita visualisasikan. Ini kita visualisasikan. Nah, kita visualisasikan dulu untuk yang ini. Visualisasi training story. Jadi history dari training tadi bisa kita visualisasikan dalam bentuk grafik. Oke, kita coba panggil. Untuk yang pertama, untuk akurasi ya. Akurasi. Untuk akurasi, kita tentukan ukurannya figur. Oke, kita klik. Oke, pick size. Kita kasih 12. Ya, Pak. Oke. 1, ini dot history. Oke, namanya history, dari history tadi, variabel history. Oke, kita kasih nama, ini di plotnya adalah akurasi aja. Oke, namanya akurasi. Sudah.
Kita copy biar gak lama. Kita kasih nama. Keluar. File underscore akurasi. Nih. Oke. Kemudian untuk title-nya title model akurasi, kemudian Y, sumbu Y-nya kita kasih nama akurasi, PLT label, kasih nama akurasi, kemudian untuk X label kita kasih nama epoch tadi berapa kali. Berapa kali, kemudian kita plot legend, maksudnya legenda keterangannya, itu kita kasih nama pertama adalah train, kemudian koma, validation, kemudian koma, log, sama dengan lokasinya upper, kita kasih di upper left, upper maksudnya di pojok kiri, upper, lokasi legendnya kita kasih. Oke, dari akurasi ini kita visualisasikan plt dot plt legend train ini ya, ini cukup sampai sini. Oke, buka lagi. Nah, model akurasinya seperti ini. Saat train pertama, dia mulai tidak akurat. Nah, seiring training berikutnya, dia validasinya terus-menerus. Train berikutnya, akhirnya akurasinya meningkat terus-menerus ya. Dari training pertama sampai training berikutnya. Oke, sekarang kita coba ambil dari dataset. Kita prediksi ya. Kita prediksi apakah gambar model ini untuk mengidentifikasi atau mengenali gambar atau mengklasifikasikan gambar bisa tepat. Kita coba melakukan prediksi. Coba melakukan prediksi gambar untuk tes. Oke, kita coba kita melakukan prediksi gambar untuk tes. Oke, prediction model seperti kemarin, model kita predik. Oke, dari menggunakan X test. Menggunakan variabelnya X test. Jadi dari data tes kita coba, kemudian kita coba seperti awal, kita copy aja dari sini penamaan. Nah, dari sini mirip-mirip ini Bapak ya. Kita copy aja, kita ganti namanya load image.
ke image. Mulai dari image, labels, tambah satu lagi berarti prediction, koma, ini aja biar tidak salah. Oh, sama. Udah prediction di sini. Oke, 24 for in range 6. Oke, ini benar 1+, kita break. Oh, yang ini kita rubah, harus kita rubah. True berapa dari nampi. Oke, labels. Ini, apakah sudah oke? Ini. Oke, ya. Terus M4. Taruh bawahnya, ya. Maksudnya slash ini garis miring N adalah spasi, maksudnya enter. Kemudian ini isinya setelah labels, oh prediksi. NP arc. 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 Kurung. Predictions. Oke. I. Oke. Oke, kita cek kembali prediction labels I prediction oke. Kemudian kita tampil plot underscore image x test koma y test koma prediction. Oke, kita lanjut. Oke, apakah valid? 97%. Kita cek ya. Kita cek gambarnya ini. Ini kalau diprediksinya, saya besarkan lagi ya. Nah, ini kalau dalam prediksinya, ini diprediksi oleh model mesin learning-nya adalah 7. Nilai sebenarnya adalah 7. Nah, yang ini diprediksi 2. Dia dibaca 2 oleh model mesin learning-nya, angkanya adalah 2. Nah, true. Ini 1, true. Ini 0, true. Ini 4, 4, 1, 1, 4, 4 lagi, 9, 9. Ternyata ini, ya, ternyata kurang valid. Berarti trainingnya kurang lama, kurang banyak. Ya, trainingnya kurang banyak. Ini baru dibaca 6. Padahal kita membacanya ini 5. Nilainya 5, tapi dibaca oleh mesin learning-nya 6. Berarti ini salah ini. Ini salah. Berarti benar. 97%-an masihan untuk akurasinya. Belum akurat 100%. Jadi kalau belum akurat 100%, bisa dilakukan training tambahan. Training terus-menerus. Ya. Training terus-menerus sampai 100 kali pun tidak apa-apa. Ternyata masih ada yang salah ini satu. Di prediksinya ya. Masih salah. Tidak bisa membaca tulisan tangan yang ini. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, untuk menyiapkan kertas,
dan juga ballpoint untuk kita melakukan prediksi sendiri ya. Nanti untuk melakukan prediksi sendiri, untuk menghemat waktu ya, nanti kode programnya saya juga tidak menyiapkan kertas apa gambar yang ada di kertas. Jadi nanti saya coba ya untuk kode programnya kita tak upload, nanti update. Jadi ini tak bagikan dulu. Jadi untuk ANN itu modelnya seperti ini. Jadi nanti setelah Zoom ini besok atau kapan nanti saya tambahi. Saya nulis dulu, saya fotokan satu-satu untuk angka dari tulisan tangan saya bagaimana eh, model ini bisa memprediksi dengan tepat nanti ya. Saya bagikan dulu yang ini. Saya mau coba train sih 100 kali atau 20 kali agar modelnya valid. Saya bagikan dulu untuk yang ini. Untuk ANN seperti itu. ANN modelnya seperti itu. Mulai dari pas 1 jam ya. Makanya yang SVM nanti saya kirim juga secara kode program aja. Yang penting CNN sama ANN nanti selesai. Nah, ini modelnya dengan tiruan, arsitekturnya modelnya seperti ini, library-nya pakai TensorFlow dan Crush, kemudian load-nya dari sini dapat ambilnya min mnis load data. Nah, ini datanya bisa di-download lewat sini. Kalau memang mau manual, upload file manual bisa dicoba. Kemudian visualisasi dataset sampel, modelnya ini, sampelnya datasetnya ini, banyak di situ. Ya, kemudian kita definisikan ANN modelnya. Ini misal mau ditambahkan lagi, di sini 128, di sini 64, ditambahkan lagi boleh. Sampai modelnya banyak. Karena ini contohnya hanya 2 hidden layer, maka di sini saya kasih contoh 2 hidden layer biar mudah dipahami ya. Biar mudah dipahami. Ini untuk compile modelnya, kemudian kita melakukan training agar kita dapat akurasi. Setelah di training ternyata akurasinya kita dapat 0,97 atau 97% akurasinya. Setelah dilihat ternyata benar, semakin lama kita training akurasinya semakin meningkat. Nah, setelah kita melakukan prediksi gambar, kita perintahkan untuk tes model ini, ternyata model ini masih belum sempurna. Masih ada error angka 5 dibaca angka ya, masih ada error. Mungkin nanti dulu untuk yang awal silahkan dicoba dulu. Mulai dari sini dulu. Nah, saya kirim, nanti silahkan dicoba dulu ya di grup. Oke, saya kirim di grup untuk pada programnya. Oke, silahkan dicoba dulu. Saya kasih waktu sekitar 10 menit ya untuk mencoba. Jadi kode programnya nanti tinggal lihat, ngetes, dan lain sebagainya agar nanti bisa tahu modelnya seperti apa. Silahkan dicoba dulu 10 menit. Kode program sudah saya kirim ke grup. Kita lanjut. Nah, kita lanjut. Sekarang kita masuk ke CNN. Nah, kita buka lagi notebook baru. Kasih nama CNN model for image processing. Ya. Nah, untuk CNN, dia punya arsitekturnya seperti ini. Oke, dia punya arsitektur seperti ini. Kita kasih nama arsitektur BNN. CNN adalah konvolusional neural
network. Nah, bedanya apa dengan yang tadi? Bedanya apa dengan yang ANN? Jadi kalau ANN dia meniru kerja otak manusia, ya. Kalau CNN dia meniru cara kerja mata kita, ya. Kemudian diproses oleh otak. Jadi sensornya adalah secara langsung. Contoh-contoh penerapan CNN itu adalah seperti deteksi objek pada mobil Tesla, image processing pada wajah, terus kemudian dan lain sebagainya. Ya, itu adalah konsep CNN. Jadi ciri khasnya adalah dia live, bisa deteksi objek dua dimensi maupun tiga dimensi. Ya, arsitekturnya seperti ini. Konvensional. Oke. Nah, arsitekturnya adalah seperti ini modelnya. Dia bisa memisahkan, ya, dia bisa memisahkan eh, mulai dari fitur-fiturnya seperti ini. Contoh, warna merah. Di merahnya ada orange. Kemudian dia berbentuk begini. Dan setelah itu dia warnanya berubah dalamnya begini. Nah, di sini ada flatten layer, kemudian diproses menggunakan ANN tadi, maka outputnya yang paling banyak seperti apa, dia akan mendeteksi dia adalah strawberry. Langsung aja kita praktek. Nah, contohnya begini. Kita import library dulu. Import libraries. Oke, import libraries. Oke, kita copy aja yang dari ANN karena hanya merubah sedikit. Dari ANN kita copy, kita masukkan ke CNN biar cepat. Yang kita rubah yang pertama adalah tadi kan datasetsnya pakai yang namanya MNIST. Sekarang datasetnya ambil namanya CIFAR 10. Nah, ini dataset apa? Nah, dataset CIFAR 10 itu terdiri dari 60.000 gambar. Nah, berwarna. Gambarnya ukurannya 32 kali 32 dengan 10 klasifikasi. Jadi ada 6.000 gambar per klasifikasi. Mulai dari buah, kendaraan, hewan, nah, itu diklasifikasikan seperti itu. Ya, kita tinggal download aja sifar. Nah, ini tetap sama, sekuensial, tapi di sini ditambah. Ya, flatten dense itu tetap ditambah namanya konvolusional dua dimensi. Ya, conv dua dimensi, kemudian ada max pooling dua dimensi. Satu lagi tambah yang namanya drop out. Coba kita. Oke, selesai. Nah, kemudian kita seperti tadi, seperti awal kita load, kita lakukan load dan pre-processing dataset. Ya, load dan pre-processing dataset. Kita copy aja dari yang tadi, tidak beda jauh kok. Kita copy yang tadi. Oke, kita masukkan load sifar. Sifar 10.
Ya, Xtrend, Ytrend, Ytest. Nah, ini Sifar load data. Sifar 10. Oke, Sifar 10 load data. Kita normalize sama sama coba. Oke. Lalu datanya oke berhasil. Kita sudah melakukan load dataset Sifar. Oke, kita definisikan dulu modelnya. Kita define CNN model. Tadi kan kalau ANN modelnya seperti ini. Ada input layer, hidden layer, output layer. Nah, kalau untuk yang ini, untuk yang CNN model, maka kita ikut modelnya seperti ini. Ya, ikut seperti ini. Konvolusional, pooling, dan lain sebagainya ya. Kita ikut. Caranya begini. Yang pertama adalah model sama dengan seperti tadi sekuensial. Oke. Nah, add con dua dimensi. Oke. Kemudian kita kasih 6,22. Kita kasih 32 konvolusional. Ukurannya 3 kali 3. Ini add pooling, setelah itu max pooling. Oke. Kita coba random. Bisa enggak? Bisa. Berarti enggak error. Kita tinggal copy-copy aja kalau gitu. Kita copy sampai sini. 64. Oke. Kita copy lagi yang ini. Oke. Kita copy yang ini. Ini 128. Jadi modelnya kalau konvolusional dia malah bertingkat kayaknya. Oke, kemudian kita add model lain, model karena di sini tadi sudah ada, oke ya, di sini konvolusional pooling. Di sini flatten. Nah, maka modelnya di sini kita akan add model flatten ya. Add
Sudah di sini sudah ada konvolusional, pooling, konvolusional, sekarang flatten. Flatten. Oke. Oke. Flatten oke. Kemudian model dot add dan oke 128 activation oke. Nah, di sini tadi sudah ada flatten, maka di sini kita kasih konvolusionalnya kita titik. Ini kan ada 0,4, 0,8, 0,2. Maka kita tentukan. Nah, model dropout-nya dia ada di batas berapa? Kita kasih batas. Oke. Dropout output-nya. Oke, kita kasih batas 0,5. Oke. Kemudian kita model lagi tambahan add in dance in 10 application soft max. Oke, sekarang dulu semoga tidak ada yang error. Loh, masih ada yang error. Oh, model dari sini ada. Perlu dinormalisasi lagi nih. Lanjutkan dulu. Compile model. Compile the model. Nah, compile dulu. Nanti kita normalisasi lagi lewat Notepad. Model dot compile. Oke, kita copy aja dari yang tadi. Oke, kita compile. Oke, tahan. Ya, kita normalisasi mulai dari dance. Oh, yang ini yang error. Ini error. Kita normalisasi dulu. Ctrl E. Bisa. Setelah kita normalisasi bisa. Oke. Define CNN. Oke, setelah define kita training ya. Kita training sebanyak 20 kali. Train melakukan pelatihan pada model. Oke, kita lakukan pelatihan dulu. Oke, kita copy aja dari sini. Copy. Ganti 64 aja. Di sini kita kasih misal 20. Oke, kita run. Biarkan dia melakukan pelatihan. Kita tunggu. Karena tadi yang ANN kan 10 kali kurang presisi ya. Kita coba 20 kali untuk yang ini. Semoga lebih presisi daripada yang ANN.
Kita training datanya, kita tunggu. Kita tunggu dulu untuk training datanya. Nah, seperti yang dilihat, di train satu kali akurasinya baru 0,3. Kalau datanya banyak, perlu nge-training berkali-kali. Nah, itu bisa dilihat sudah 7 kali training, ya 7 kali training. Akurasinya masih 0,69. Ditunggu aja sabar, ya. Oke ya. Jadi trainingnya lumayan lama, 17 menit. Ya, beginilah kita bermain mesin learning. Seharusnya tadi saya pakai GPU. Nah, seharusnya saya tadi pakai GPU ya, sorry. Saya runningnya pakai GPU nggak apa-apa. Nanti kita coba kalau masih ada waktu pakai GPU ya. Hmm. Ternyata 20 kali modelnya masih belum akurat, punya akurasi tinggi, baru 0,8 ya. Kita coba untuk evaluasi model. Kita lakukan evaluasi model ya. Kita copy aja. Nanti kita coba pakai GPU untuk trainingnya. Ini dulu biar selesai dulu. Oke, sudah selesai. Kita evaluasi model. Kita evaluasi model, taran. Waduh, akurasinya ternyata hanya dapat 0,7. Masih kurang banyak trainingnya ya. Nggak apa-apa. Nanti kita coba. Berarti model ini masih belum sempurna ya. Akurasinya rendah. Hanya 70% akurasinya. Kita coba tes nanti ya. Kita visualisasi dulu. Sama visualisasi akurasinya kita visualisasikan dari data training tadi. Visualisasi akurasi. Coba. Setelah ini masih kurang. Akurasinya kurang sekali. Oke, sekarang setelah kita coba lakukan prediksi ya. Kita copy aja dari yang sudah tadi, bisa pakai ini. Prediksi gambar, kita copy, kita modif aja untuk tes predik dan tes dari dataset. Data tes kita pakai data tes dari dataset. Oke, kita model prediksi, label predictions, ditambah satu lagi. Kalau ada klasifikasinya, maka kita kasih nama class names. Oke, 10 aja kita ambil. Di sini kita show dulu. Tidak perlu di grayscale ya. Karena gambarnya adalah gambar berwarna. Seperti tadi 60.000 gambar berwarna. Oke.
Kita pisah dulu. True underscore label yang sama dengan kelas names oke dalam kurung p dot art max labels p e redik label sama dengan kelas names np dot art max prediction oke i title-nya kita kasih true, kita kasih nama di sini true label karena sudah ada di sini true label, kemudian prediksinya kita kasih nama web label B. Karena ada klasifikasi nama, maka kita tambahkan dulu klasifikasi. Plus underscore dengan sama dengan oke, ini sama dengan ini oke, class name sama dengan gambarnya ada airplane, ada automobile, ada pot, ada burung, ada cat, kucing, the cat, ada dog, apa lagi gambarnya, ada batak, ada kuda, ada ship atau kapal, ada truk. Oke, kita kasih kelas names oke underscore image 10. Kita coba run. Kita tes. Karena akurasinya hanya 70%, kita cek. Ini kucing. Benar kucing. Ini salah. Ini adalah perahu. Perahu didefinisikan truk. Ini juga perahu didefinisikan truk. Ini pesawat benar. Ini kata salah. Ini salah. Kacau. Ini mobil benar. Ini kucing benar. Ini seharusnya kata. Ini mobil. Ini kacau. Ini kata.
Nah ini, jadi kita coba train ulang ya. Waktunya masih ada. Kita coba pindah ke GPU. Ini kacau ini. Modelnya tidak presisi. Kacau, kacau. Ternyata modelnya hanya 0,7. Ubah runtime. Ubah jenis runtime. Kita pakai GPU. Oke. Simpan. Masih proses menghubungkan. Oke, terhubung. Kita coba train ya. Train lagi, train ulang. Oh, dia harus diulangi dari awal. Dari sini. Oke, kemudian kita load datasetnya. Sangat tidak presisi. Kemudian kita run modelnya. Oke, kita lakukan pelatihan model. Semoga bisa lebih cepat ya. Pakai GPU. Oh iya, bisa lebih cepat benar. Untuk timingnya lebih cepat pakai GPU. Oke, sip. Lebih cepat pakai GPU. Itu. Ini tidak presisi lagi nih. Trainingnya kurang banyak. Di training berapa kali ya? Coba 30 kali nanti. Waduh, ternyata benar. Ini sepertinya nggak sampai 90% ini harus ditrain ulang. Ya begini, mainan mesin learning itu harus sabar untuk mendapat akurasi tinggi. Kita evaluasi model berapa dapatnya. 0,7 tetap berarti ini harus ditambahi 30 kali coba. 30 kali training ya. Jadi GPU itu hanya mempengaruhi kecepatan timing untuk training GPU. Jadi nanti kalau offline, melakukan training offline, diwajibkan laptopnya punya GPU agar cepat. Kalau pakai CPU lama lah, 17 menit. Jadi per satu kali training itu 1 menit. Sangat membuang waktu. Nah, kita coba train 30 kali, semoga bisa mendapatkan akurasi tinggi. Oke, bisa ini dapat akurasi tinggi. Bisa, bisa, bisa. Oke ini, bagus. Oke, sudah 0,9. Oke, good. Cocok, berarti 30 kali training seharusnya. Kalau hanya 20 kurang, tidak presisi. Akurasinya rendah. Jadi untuk tes gambarnya juga kacau. Seharusnya kapal, malah gambar apa tadi? Gambar truk. Malah didefinisikan sebagai truk kacau. Oke, sudah di-train sebanyak 30 kali, dapat akurasi 0,9, ya 92%. Coba kalau dievaluasi model dibandingkan dengan loss-nya,
Dia mendapat berapa? Bentar, biar selesai dulu. Mainan mesin learning harus bersabar. Modelnya sedang dirunning. Oke, sekarang kita evaluasi modelnya. Noh, seharusnya enggak lah. Di sini kan, hmm, berarti ini harus dirubah nanti. Coba nanti ya, karena waktunya terbatas, nanti ini dirubah. Bisa ke ini ditambahkan lagi, lebih dalam lagi ya nanti modelnya. Ini definisi CNN-nya ini kurang sempurna ini. Ditambah lagi. Jadi layar-layarnya ini lah ditambah. Layar-layarnya ini ditambah agar mendapatkan hasil lebih akurat. Nah, akurasinya sama tetap. Segini akurasinya. Oke, kita coba predik ya. Apakah masih tetap? Wah, ini cat frog. Kacau, masih kacau. Mobil, frog, house, airplane, cocok. Nanti silakan diperbaiki di sini ya. Perbaiki di sini. Nanti coba saya perbaiki. Yang penting ini linknya saya kirim dulu. Linknya saya kirim dulu. Nah, ini serunya main mesin learning. Jadi kita berlomba berpikir mendefinisikan model agar dapat akurasi tinggi. Akurasinya cuma 0,7. Kacau prediksinya. Ya. Oke, nanti link ini akan update seiring dengan saya melakukan training ya. Nanti silahkan dilihat sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk yang lainnya nanti link, untuk yang SVM nanti linknya menyusul ya. Sama link record dan juga link sertifikat, sertifikat. Oke, terima kasih. Saya tutup, mungkin ada pertanyaan, silakan. Kalau nggak ada, Mas Yoga bisa menutup. Saya kembalikan ke Mas Yoga.